Seperti yang di bawah. Sebelas ikut. Di email invitation nggak bisa, Bang. Di email nggak ada di sini, emailnya. Email berguru. Ini coba. Ini kan?
semua Pak yang di Iya, karena udah jam 11 juga ya, dan tadi udah ada yang nanyain juga nih dari attendee-nya, kira-kira mau dimulai kapan Kak? Gitu. Jadi karena udah jam 11, mari kita mulai sesi webinar kali ini. Jadi mungkin kita sambil menunggu partisipan yang lain juga ya untuk join, karena nanti bisa langsung masuk juga sih untuk partisipan yang lain. Dan untuk Bapak Ibu, mungkin yang pengen mengajak teman-temannya juga bisa langsung share link Zoom yang ada di invitation-nya beserta passcode-nya. Terus nanti bisa langsung teman-teman yang diundang itu bisa langsung masuk juga join ke sesi webinar kali ini. Gitu. Nah, jadi pertama-tama selamat siang Bapak Ibu semua, baik peserta maupun panelis yang hadir di webinar kali ini. Aku mau ngucapin makasih banyak untuk kesediaan waktu Bapak Ibu nih di weekend kali ini, di Sabtu kali ini yang pengen tahu nih tentang tentang marketplace, tahu lebih jauh knowledge sharing tentang marketplace kayak gitu. Nah, jadi webinar kali ini adalah webinar jurnal dan Dealpost yang bekerja sama dengan Re-Advisory. Nah, tapi sebelum jauh aku aku kenalkan dengan agenda hari ini, pertama aku kenalin diri aku dulu ya sebagai moderator. Jadi selamat siang Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Runi sebagai moderator hari ini yang akan memandu acara webinar selama kurang lebih 1,5 jam ke depan sampai jam 12:30 kira-kira gitu. Nah, untuk webinar kali ini akan membawa topik mengenai Marketplace 101. Jadi dari namanya aja kita tahu ya kalau misalkan nanti materi yang akan dibawakan oleh panelis ini adalah materi-materi yang sekiranya akan berguna dan applicable nih untuk Bapak Ibu semua pelaku bisnis dari berbagai industri, kebetulan yang daftar ya dari berbagai industri yang mungkin udah maupun belum berkecimpung di dunia marketplace kayak gitu. Jadi kita sih harapannya nanti dari materi-materi yang dibawakan oleh panelis itu bisa applicable dan bisa nih kayak Bapak Ibu pertimbangkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan penjualan di marketplace kayak gitu. Nah, jadi hari ini kita akan membawakan 3 panelis yang akan mengisi topik tentang marketplace. Jadi kita ada 3 panelis dari background yang berbeda-beda, dari dari perusahaan yang berbeda-beda. Jadi yang pertama itu nanti materinya akan diisi oleh Pak Helius Romalo sebagai Business Director dari Re-Advisory.
Lalu nanti akan ada materi yang kedua, itu akan disampaikan oleh Mbak Adinda Dwi Pangestu sebagai partner sukses dari jurnal, dan nanti materi yang ketiga akan disampaikan oleh Pak Imam sebagai tim marketing dari Dealpost kayak gitu. Nah, nanti setelah pemaparan materi dari para panelis, kita akan membuka sesi jawab pertanyaan yang udah ditanyakan oleh Bapak Ibu semua di sini. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua bisa lihat di layar Bapak Ibu, nanti di bagian bawahnya itu, di tab-tabnya itu ada kolom Q&A. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan ingin bertanya, mau pas lagi pas lagi panelisnya menjelaskan ataupun ke waktu-waktu yang lain, itu Bapak Ibu bisa langsung shoot aja pertanyaannya di Q&A, karena kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang paling atas dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau pertanyaannya itu mendapatkan kesempatan dijawab lebih besar, itu kalau bisa, kalau ada pertanyaan langsung shoot di kolom Q&A yang ada di bawah gitu. Nah, semoga perkenalannya nggak terlalu panjang ya, dan kira-kira bisa menggambarkan lah gitu agenda kita hari ini akan ngomongin tentang apa dan sama siapa aja, kayak gitu. Nah, jadi kita akan masuk nih ke sesi utama dari webinar ini, yaitu knowledge sharing dari para panelis kita yang tadi udah aku sebutin. Dan yang pertama ini akan ada knowledge sharing dari Pak Helius selaku Business Director dari Readvisory. Dan Readvisory ini merupakan salah satu partner konsultan jurnal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat poster pengumuman webinar ini, kan ada tulisan dapatkan kesempatan free consultation dengan partner konsultan jurnal. Dan salah satunya adalah tim dari Pak Helius dari Readvisory kayak gitu. Nah, apa sih yang bakal dibawain sama Pak Helius? Jadi itu nanti Pak Helius akan membawakan materi tentang gimana sih overlook keadaan bisnis sekarang, dan juga variabel apa nih yang bisa diupayakan oleh Bapak Ibu untuk mengoptimasi penjualan yang ada di marketplace kayak gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, tanpa memperpanjang introduction-nya lagi, mungkin aku bisa langsung persilakan Pak Helius untuk memulai materinya ya, Pak. Untuk Pak Helius, waktu dan layar aku persilahkan. Baik, terima kasih, Rini. Iya. Oke, pagi semuanya, Bapak, Ibu, dan para teman-teman jurnal semuanya. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Helius Romalo, mungkin panggilan akrabnya Alo aja kali ya. Saya selaku Business Director yang tadi Runi bilang dari Readvisory. Well, basically kami adalah konsultan yang bergerak di bidang untuk strategic management dan juga untuk penerapan sistem. Salah satunya adalah jurnal yang kita udah cukup lama sih untuk kerjasama dengan jurnal di tahun 2019, dan kita memiliki misi dan visi untuk mendukung perekonomian ekonomi usaha real Indonesia, which is dengan cara mengembangkan strategi manajemen mereka juga dari sisi sistem. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai marketplace di Indonesia ya, terutama ya, karena kan ini kan topik yang cukup menarik nih. Mungkin aku langsung share screen aja. Jadi, oke. Untuk pagi ini kita akan bahas mengenai 3 hal ya. Yang pertama, outlook ekonomi digital Indonesia, dan kedua adalah tren e-commerce Indonesia, serta perpajakan e-commerce. Nah, ini kan buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian mungkin sudah memiliki bisnis sendiri ataupun ingin memulai bisnis, tapi sekarang kan kita tahu ya kalau di era pandemi ini kan semua bisnis ataupun sektor real juga terkena dampak dari COVID, terutama dari sisi mobilitas. Nah, ini sebenarnya kan overall sepertinya nih kayak the lost year, gloomy year, cuma gimana sih cara kita untuk bisa ngelihat peluang, itu yang akan saya coba bawakan di sini. Karena COVID ini sebenarnya bukan berarti itu hal yang buruk sih sebenarnya. Mungkin iya dampaknya buruk, tapi kita kalau dari sisi positifnya ya, ini ada hal yang bisa kita ambil, which is mobilisasi dari penggunaan teknologi digital di Indonesia. Konsepnya dalam hal ini adalah bagaimana cara kita untuk menjual produk secara online di marketplace.
Nah, mungkin saya akan coba menjelaskan faktor apa sih yang menarik perhatian kita nih. Kenapa ekonomi digital, terutama e-commerce itu sangat menarik untuk kita bisa masuki sebagai bisnis kita existing ataupun kita mencoba untuk membuat bisnis baru. Oke, aku akan menjelaskan mengenai digital ya. Digital Indonesia itu adalah digital, kita tahu sendiri kan data. Data dari mana? Itu dari koneksi. Koneksi itu dalam hal adalah gimana cara data itu bisa terkonek dari satu sumber ke sumber lain, which is dari kita sebagai usernya. Dan kita kan sekarang sudah menggunakan smartphone, menggunakan cable TV, ibaratnya kita sudah bisa mobile kemana-mana, dan itu kerja pun atau belajar pun bisa dari rumah, ya kan? Nah, ini kita lihat kalau untuk bisnis, kita melihat outlook secara 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Nah, ini table pertama yang akan saya bicarakan adalah pengeluaran pemerintah Indonesia terhadap infrastruktur telekomunikasi dan informasi di Indonesia itu sendiri. Nah, kita bisa lihat nih dari tahun 2016, di masa Presiden Joko Widodo, pengeluaran dari 2016 ke 2020 itu significantly bertambah sampai 5 kali lipat secara infrastruktur. Nah, mungkin teman-teman berpikir infrastruktur apa sih yang kita butuhkan gitu kan? Kan udah ada kayak provider Telkomsel, udah ada Excel, Tri, Indosat. Itu buat kita dari sisi yang tinggal di kota-kota besar. Cuma kalau kita lihat Indonesia secara keseluruhan, basically kita kan archipelago, kepulauan, terbesar bahkan di dunia. Nah, kalau misal kita lihat Cina dan India itu cepat maju karena mereka itu negara benua. Nah, itu dari sisi mereka akan lebih mempercepat prosesnya karena semua network melalui darat. Kita kan enggak ya. Kita kan ada darat yang besar, ada juga laut yang luas. Jadi infrastruktur ini itu ada namanya Palaparing, ada namanya Satria Project. Bedanya apa? Di Palaparing itu lebih ke arah fiber optics. Nah, kenapa kita ngomongin fiber optics? Karena untuk membangun BTS itu mahal sekali. Jadi untuk ke depan, pemerintah kita ini menunjang dengan kebutuhan infrastruktur network fiber optics yang menjangkau dari Sabang ke Merauke. Nah, bahkan untuk satelit pun, sekarang juga pemerintah lagi gencar-gencarnya nih untuk memulai proyek satelit, yaitu Satria Project, untuk menjangkau pulau-pulau di luar Indonesia. Nah, lalu kita ngomongin soal ini ya, smartphone ya. Kita kan juga tahu kalau kita pengguna smartphone terbesar juga di dunia, salah satunya. Nah, kita lihat kenaikannya, adaptasi smartphone Indonesia itu udah tinggi banget gitu. Even mencapai 90% di tahun 2025 nanti ke depannya. Dan otomatis dari networking dan smartphone, potensi untuk digital market di Indonesia itu bisa mencapai saat di sini itu sebesar 133 billion. Artinya itu sebesar kurang lebih 1.800 triliun rupiah. Nah, itu kan sebenarnya potensi yang sangat besar ya. Even tanpa kita sadari, kita ini masih tahap awal dari e-commerce. Dan untuk kita masuk ke dalam tuh mesti belum telat. Justru kalau menurut saya pribadi, kami di REA itu percaya kalau sekarang justru golden moment-nya jika kita ingin masuk ke pasar online, ke e-commerce. Oke, ini projected si AGR tuh lebih ke arah kayak pertumbuhan tahunan ya. Jadi mungkin kalau bisa dilihat di sini, paling bawah, pertumbuhan tahunan dari 2018 ke 2022, forecast-nya, prediksinya, untuk GDP kita 6%, ekonomi digital 24%, e-commerce bahkan lebih tinggi 36%. Lalu artinya apa gitu? Pertumbuhan luar biasa besar gitu. Jadi ini suatu hal yang harus kita kapitalisasi sehingga gimana nih ke depannya kita bisa persiapan untuk menuju go digital, go online, produk service kita bisa kita pasarkan di sini. Itu ada trik-triknya juga sih. Juga begitu kita dari usaha kecil ke usaha besar. Nah, bagaimana kayak aplikasi jurnal, klik pajak itu membantu kita, terutama dalam perpajakan,
mempersiapkan kita nih dari penjual individu menjadi wajib pajak TKP gitu. Nah, ini yang menarik sih. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ngelihat di grafik ini di 2017, komposisi dari pengeluaran e-commerce by city itu paling besar konsentrasinya di daerah Jabodetabek sebesar 55%. Nah, cuma sekarang kita lihat kok turun ya 30% gitu. Kenapa sih gitu? Apakah kitanya emang udah mulai nggak consumption lagi di e-commerce spending untuk area Jabodetabek? Sebenarnya sih enggak sih. Karena kalau kita lihat itu sebenarnya justru pertumbuhan tadi e-commerce 36% justru meningkat. Tapi yang menarik adalah pertumbuhan pembeli lewat e-commerce itu di luar Jabodetabek yang semakin membesar. Terutama jika dilihat dari kenaikan untuk non-urban areas ini kayak pedesaan ataupun perkampungan di luar Jawa, di dalam Pulau Jawa, yang tidak ada di kota-kota besar. Oke, jadi ini berhubungan dengan kenaikan dari pengeluaran infrastruktur pemerintah di bagian infrastruktur tadi yang saya sebutkan. Oke, lalu saya akan berlanjut ke tren e-commerce di Indonesia. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, kalau untuk COVID ini kan sebenarnya kan suatu berita yang buruk bagi bisnis, baik itu sektor consumer goods, manufaktur, ataupun jasa. Tapi sebenarnya jika kita telah lebih lanjut lagi, potensi untuk online itu sangat besar. Karena kalau kita lihat di sini adalah pertumbuhan dari e-commerce market sebelum dan sesudah COVID, itu peningkatannya jauh lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Karena tadi orang yang melakukan mobilisasi keluar rumah, lalu sekarang mereka memutuskan untuk belanja di online, itu sangat banyak ya. Nah, ini yang mungkin akan jadi suatu hal yang bisa kita telaah kenapa ya, dan bagaimana cara kita untuk bisa menggrab pangsa pasar yang besar ini. Oke, top 10 e-commerce di Indonesia. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman udah tahu Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Yang sekarang ini kita lihat memang paling jauh di antara kompetitor di e-commerce marketplace adalah dua. Pertama Shopee dan yang kedua adalah Tokopedia. Bisa mencapai 2 kali lipat dari pesaing terdekatnya yaitu Bukalapak. Nah, ini sebenarnya jika dilihat secara overall memang ia kesannya hanya dua ini saja dan pasarnya sama. Tetapi jika kita lihat lagi dari sisi konsumen yang berbelanja di Shopee dan Tokopedia, itu sebenarnya memiliki profil customer yang berbeda. Seperti misalnya, apakah yang berbelanja di Shopee itu umur kategori grouping yang 30 tahun, apakah 20 tahun, Tokopedia apakah 40 tahun, 50 tahun, itu ada statistiknya di mana kita bisa fokus ke kategori produk apa nih yang kita mau targetkan ke mereka. Juga Lazada, yang sekarang juga fokusnya adalah ke corporate. Nah, jadi part dari mengerti mana nih e-commerce yang paling banyak pengguna kliknya di sini, itu akan membantu kita untuk yang baru ya, ataupun yang decide untuk memutuskan untuk jualan online, itu masuk kemana dulu nih secara platform. Oke, tren kedua adalah perusahaan besar semua sudah masuk ke Tokopedia, sudah masuk ke Shopee, masuk ke Lazada. Nah, kenapa? Karena kita terkendala di mobilisasi terkait COVID, otomatis pembelanjaan besar seperti hipermarket, supermarket, itu pun juga mengurangi pembelanjaan dari manufaktur FMCG seperti L'Oreal. Contoh di sini saya tunjukkan ada L'Oreal Paris, dan yang kedua adalah Unilever. Siapa yang nggak tahu Unilever kan?
Nah, jadi mereka pun yang sebelumnya tidak punya toko online, karena kan mereka juga hanya menjual produknya ke distributor besar atau ke supermarket, hypermarket besar, sekarang malah mereka menjual via online, via retail. Nah, ini menunjukkan perubahan paradigma dari bahkan penjual manufaktur menjadi penjual langsung. Nah, ini yang akan mempengaruhi dari sisi sektor e-commerce, yang mana penjual besar atau manufacturing itu memulai merambah ke bisnis logistik atau bisnis ke retail bahkan sekalipun. Oke, ini mengenai kategori pembelanjaan. Apa sih yang paling banyak orang belanja di marketplace berdasarkan kategori? Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa ngelihat kalau tertinggi itu ya, para ibu-ibu, para ya teman-teman yang menggunakan produk health and beauty, dan terutama sih di dalam kategori ini paling banyak adalah wellness, kesehatan. Karena kan COVID itu vaksin yang 100% efektif belum ada, jadi orang-orang cenderung untuk membeli sesuatu yang bisa meningkatkan, nge-boost kesehatan fisik mereka, which is di kategori health and beauty. Lalu disusul yang kedua adalah food and drinks, keperluan dasar, basic necessity. Well, ya COVID ini pasti kan sedikit banyak juga ada imbas dari PHK, imbas dari customer tidak bisa membayar, otomatis semua pembeli hanya akan fokus untuk membeli barang-barang kategori yang dasar, makan dan minuman. Lalu diikuti oleh kategori yang ketiga di bagian elektronik sebesar 47% di tahun 2020. Nah, kenapa naik elektronik? Padahal kan seperti saya bilang tadi itu kita kan cuma butuh kebutuhan dasar kan. Nah, sebenarnya elektronik ini naik karena tadi yang kayak kita lakukan sekarang adalah webinar, which is kita perlu ada device, laptop, smartphone untuk bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak heran makanya elektronik ini, kategori ini naik, walaupun bukan basic necessity. Tapi karena COVID, semua hal terkait komunikasi menjadi basic necessity kita. Nah, yang sisanya untuk mom and baby, household items, women's fashion, men's fashion, itu turun. Oh, sorry, ada satu lagi, cooking utensils, jadi naik sebesar 8%. Itu dikarenakan para ibu-ibu atau pekerja wanita pada umumnya bekerja di rumah, dan mereka mengeksplor hobi mereka, yang mana saat ini paling banyak kategorinya adalah memasak dan keperluan lainnya. Oke, untuk masih sama di kategori yang saya sebutkan. Nah, ini untuk produk mix dari 100% tendensi orang yang merespon dari 6 kategori yang tadi saya sebutkan. Sebelum dan sesudah COVID, itu dari elektronik sampai dengan food and drinks, sebesar 17%, 20%, 17, 9, 20, dan 17. Menjadi di sisi kanannya 16, 13, 7, 28, dan 20. Nah, ini mendukung hasil survei tadi kalau emang orang selama COVID hanya fokus ke barang-barang kebutuhan dasar saja dan untuk berkomunikasi. Dan ini yang pada akhirnya orang akan beralih ke smartphone, yang mana sekarang juga harga smartphone kita paling tahu ya, benar-benar murah sekali ya untuk smartphone 4G, mungkin dengan harga 2 juta kita udah dapat gitu, bahkan kurang. Nah, ini semua menciptakan suatu peluang di mana Bapak, Ibu, dan para teman-teman jurnalis sekalian yang tertarik masuk bisnis online, suatu kesempatan untuk bisa eksplor lebih jauh, gimana sih saya bisa masuk ke dalam bisnis marketplace, online, dan bagaimana persiapan saya untuk bisa dengan cepat meng-capture potensi kesempatan ini. Oke, tadi balik lagi mengenai digital itu kan sama dengan data. Data itu berarti kita harus punya informasi yang lebih atas target konsumen kita.
Nah, biasa yang kami lakukan adalah kami mencari data, kami mengolah data, dan kami memberikan advice untuk para klien bagaimana untuk fokus yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal kemana sih saya harus memfokuskan bisnis saya atau produk saya, dan bagaimana cara saya meng-approach dari sisi mungkin ada social media, mungkin ada website, dan juga ada toko offline. Nah, itu kan itu saya akan jelaskan sebentar lagi mengenai transformasi model bisnis selama COVID dan setelah COVID. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang yang menyaksikan webinar ini, teman-teman sekalian, mungkin sebelum COVID memiliki usaha offline, toko, ya kan, jualan mungkin di mall atau punya kantor sendiri, punya suatu lokasi ya. Nah, cuma itu kan semua tidak bisa terlaksana karena COVID. Nah, jadi tendensi sekarang adalah go online. Nah, ini insight yang kami bisa share dengan teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau 20% pembeli belanja online itu belanja lebih dari 9 kali selama sebulan. Dan yang menarik, 58% adalah wanita. Jadi bapak-bapak mungkin siapin aja ya budget buat istrinya, atau tonton jurnal yang laki-laki siapin aja budget buat pacarnya juga ya. Karena statistik itu yang informasi yang relevan. Nah, lalu 95% berbelanja menggunakan smartphone. Yang saya bilang tadi kan, smartphone itu sudah hampir sekarang 70%, 60% penetrasinya untuk seluruh Indonesia. Dan wajar jika semua menggunakan smartphone, karena kita kan, ya baik lagi, apa sih yang nggak ada di smartphone kan ya. Lalu dari sini kan udah informasi yang pertama nih kita bisa dapatkan, oke, kalau gitu saya incer deh wanita gitu. Nah, kategori mana? Tadi bisa lihat dari yang saya sajikan, itu pilihannya kan kebanyakan juga wanita ya, dari health beauty, dari food and drinks. Nah, oke, kalau misalnya misal produk saya elektronik, kita bisa target ke pasar-pasar pria. Mungkin dari gadget ataupun aksesoris gadget, dan semua berkaitan dengan kayak maskulin. So, jadi semua tergantung dari bisnis existing, bisnis yang saat ini teman-teman atau bapak dan ibu miliki, atau mungkin juga untuk merambah ke bisnis kategori baru. Jadi itu depend. Saya nggak bisa memberikan kunci pasti ya untuk bisa berhasil di marketplace. Balik lagi semua tergantung competitive advantage atau keunggulan dari masing-masing teman-teman bapak dan ibu saat ini miliki, dan arahnya mau kemana ke depan. Lalu 99% melakukan pembelanjaan melalui online marketplace. Itu berdasarkan dari respon 97% ya, mereka mempercayai marketplace. Ya, mungkin karena sistem pembayaran yang sudah dimediasi melalui OVO, melalui ShopeePay, banyak hal. Lalu yang kedua, 51% melalui website, jika memang memiliki website sendiri, dengan 91% trust level. Lalu 44% melalui sosial media. Ini 82% trust level. Nah, sosial media yang saya maksud ini juga lagi saya lihat sih tren ya. Ibaratnya sekarang orang bilang social commerce. Mungkin tahu yang apa tuh influencer idaman yang sering story makan mie ayam, makan bakso, ya kan? Terus pakai nail polish. Itu kan semua kan dari bentuk iklan yang dilakukan oleh seller, which is itu salah satu strateginya sebenarnya. Kita sebut itu influencer sebagai KOL dalam Islam marketing. Oke. Nah, yang terakhir yang saya sebutkan adalah transformasi modal bisnis di 2021 tahun ini. Yang saya sebutkan, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman punya toko offline, bisnis offline sebelum COVID. Nah, sekarang kan mau nggak mau dia terpaksa nih harus go online karena kondisi sekarang sampai jelas vaksin dilaksanakan dan semua sudah kebal COVID. Nah, yang menarik adalah after COVID itu seperti apa sih landscape untuk bisnis ini. Nah, ini kita ada istilahnya itu omnichannel.
Omnichannel itu artinya suatu kondisi, suatu model bisnis di mana Bapak dan Ibu dan teman-teman bisa melakukan transaksi baik itu di fisik atau offline di toko, tapi juga bisa menyambung transaksi itu dengan penjualan melalui online marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan semua transaksi itu bisa tergabung, bisa dikonsolidasi sehingga tidak perlu 2 kali pembukuan. Nah, itu gunanya omnichannel sehingga Bapak dan Ibu pun juga bisa melakukan keputusan bisnis yang lebih cepat atas transaksi, atas semua kondisi keuangan yang terjadi. Nah, arahnya sih ke sana kalau saya lihat untuk menjelang akhir COVID dan setelah COVID. Gitu. Oke. Part terakhir mengenai perpajakan, karena ini hal yang seru sih kalau menurut saya pribadi. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah sering dengar kali ya, pajak digital, atau sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya nih untuk menggalakkan pajak terkait produk digital. Nah, dan juga mungkin pernah dengar juga mengenai Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebenarnya itu merupakan kerangka dasar bagi pemerintah untuk bisa mengenakan pajak, terutama atas pajak digital di marketplace. Nah, ini untuk yang 2 poin pertama terkait PPN digital dan omset pengusaha kena pajak, itu berhubungan karena kenapa? Karena saat ini kita tahu kalau omset pengusaha kena pajak itu mesti di atas 4,8 miliar ya. Nah, cuma update sekarang adalah pemerintah sekarang sedang merevisi jumlah besaran omset tersebut. Ini pun terkait dari revisi undang-undang perpajakan dalam Omnibus Law, sehingga lagi dikaji dan perpajakan ini mesti dalam masa transisinya. Mungkin belum berlaku tahun ini, mungkin baru tahun depan, tapi ada baiknya kita coba untuk persiapin dari sekarang. Nah, untuk PPN digital, ini terkait dari PKP dan non-PKP tadi. Kalau di non-PKP dia di bawah 4, miliar, itu otomatis hanya membayar pajak final sebesar 0,5% dari total omset. Nah, PKP itu otomatis akan dipungut pajaknya oleh pemungut pajak e-commerce. Contohnya Tokopedia. Nah, yang menarik lagi, untuk penjual luar negeri yang menjual barangnya via Tokopedia, ini mungkin biasanya sih yang jasa ya, yang tidak terlihat barangnya. Itu pun Tokopedia sudah mengenakan memungut pajak atas penjualan barang yang dilakukan oleh seller tersebut. Nah, itu pun peraturannya baru Desember tahun lalu. Lalu untuk Undang-Undang Bea Materai, kaitannya dengan e-commerce adalah perubahan dari tarif yang tadinya 3.000 dan 6.000 ya, mungkin Bapak Ibu udah tahu, sekarang menjadi 10.000 start tanggal 1 Januari 2021 untuk transaksi di atas 5 juta serta dokumen pengesahan. Plus juga untuk dokumen digital, terutama transaksi secara online. Nah, ini mungkin dampak yang akan ke depan diharapkan akan terjadi jika ada transaksi via online sebesar dari 5 juta, akan ada tambahan biaya materai. Lalu terakhir, untuk Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, saya nggak bisa rangkum semuanya dalam sesi ini, karena sangat kompleks dan sangat luas. Tapi satu hal yang bisa saya tekankan adalah dampaknya Omnibus Law ini terhadap terutama KUP ya, kita Undang-Undang Perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, ataupun juga PPNBM. Nah, jadi sangat luas. Tapi satu contoh yang akan terkena dampaknya dalam masa transisi ini adalah kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman pernah dengar faktur pajak sederhana, itu biasanya faktur pajak yang kita dikenakan untuk transaksi retail ya. Nah, sekarang ini semua faktur pajak sederhana itu bisa dikeluarkan faktur pajak tanpa identitas.
Nah, mungkin sekedar refresh, kalau sebelumnya faktur pajak sederhana itu kita harus si penjual harus mencantumkan NPWP dan KTP dan informasi perpajakan lainnya. Setelah peraturan baru di Omnibus Law ini, mereka tidak perlu melakukan itu, hanya terbitkan faktur pajak tanpa identitas. Artinya apa? Artinya selama ini jika kita melakukan transaksi retail, kan ada tuh nomor transaksi ya. Kalau kita lihat tuh di slip transaksi nomor sekian. Nah, itu sebenarnya kan nomor yang dihasilkan oleh sistemnya si penjual, ya kan? Mungkin nomor invoice, nomor apa. Nah, cuma sekarang ini adalah ke depan diharapkan adalah semua nomor faktur pajak itu dikontrol oleh Dirjen Pajak. Jadi mau itu faktur pajak standar ataupun sederhana untuk transaksi retail, itu semua pasti akan harus di-book terlebih dahulu ke Dirjen Pajak. Nah, itu penerapan seperti apa, kita lagi menunggu gimana dari pemerintah dan Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk perpajakan terkait e-commerce di Indonesia. Oke. Tadi ya yang dibilang sama Runi, jika Bapak, Ibu, dan teman-teman nih ada pertanyaan, feel free untuk bisa scan aja lewat slide ini, ataupun juga klik link yang di depan untuk registrasi. Jika ada konsultasi terkait perpajakan, terkait hal-hal yang ditanya mengenai e-commerce, bisnis, itu diregister terlebih dahulu, dan saya dan tim jurnal dengan Runi akan set waktu untuk kita bisa bareng-bareng membahas permasalahan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Oke, sudah selesai saya, Runi. Yes, thank you so much Pak Helius buat buat pencerahan materinya mengenai keadaan bisnis yang sekarang nih kayak gimana, dan tadi juga udah ada yang nanya apalagi tentang ini sih Pak, lebih nanyanya tentang infografis soal tadi kalau misalkan gendernya wanita, itu tapi nanti akan kita jawab nanti ya di sesi Q&A. Tapi nanti tadi dia kayak ada yang nanya demografi wanita tuh kategorinya tuh berapa sih umurnya gitu. Nah tadi kan juga sebelum acara Pak Helius juga udah nitip untuk minta demografinya dari peserta seperti apa. Jadi mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa dijelaskan lebih lanjut ya Pak tentang demografi usia, gimana treatmentnya yang berbeda dan segala macam untuk pelaku bisnis marketplace-nya gitu. Dan tadi juga menarik banget sesi penjelasan tentang perpajakan dari Pak Helius. Semoga teman-teman peserta semuanya bisa take notes juga nih, walaupun mungkin ada beberapa yang belum mencapai wajib pajak untuk bisnis, tapi boleh coba di take notes, karena kalau misalkan memang nantinya cepat besar nih karena pandemi ini kan online tuh bisnisnya lagi berkembang pesat banget ya gitu. Itu adalah satu hal yang mesti kita sadari sedini mungkin kayak gitu. Nah, kita memasuki pemaparan materi yang kedua itu akan disampaikan oleh Mbak Adinda selaku tim partner sukses dari jurnal. Nah, Mbak Adinda ini nanti akan sharing nih mengenai fitur-fitur jurnal yang kira-kira bisa nih membantu Bapak Ibu semua untuk mengoptimasi atau untuk merapihkan pembukuan bisnis Bapak Ibu, terutama yang pelaku bisnis di marketplace kayak gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku langsung kasih ya waktu dan layar Zoom ini kepada Mbak Dinda. Mbak Dinda, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Rumi buat kesempatannya hari ini. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih ya sudah join di webinar pada siang hari ini. Saya coba share layarnya dulu ya. Kelihatan ya? Oke, perkenalkan nama saya Adinda, dipanggil bisa dipanggil Adinda. Saya dari tim partner sukses jurnal.id. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai integrasi jurnal dengan Biopos, lalu tadi ada dibahas juga untuk pajak ya. Nah, kita akan bahas juga nih kolerasinya apa sih antara jurnal dengan sistem pajak.
yang ada di Mekari. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan dulu mungkin Bapak dan Ibu yang belum tahu tentang Mekari. Mekari itu apa sih? Nah, Mekari ini merupakan platform bisnis yang berbasis cloud, di mana Mekari sendiri memberikan solusi terbaik bagi perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas bisnisnya Bapak dan Ibu. Nah, Mekari sendiri mempunyai 3 produk, yaitu ada Talenta untuk sistem HR atau payroll, lalu ada sistem jurnal, di sini untuk software accounting, lalu yang ketiga ini ada Klik Pajak untuk sistem pajaknya. Nah, di sini saya akan membahas point of view dari jurnal ya. Nah, jurnal ini sendiri adalah software akuntansi online berbasis cloud. Jadi untuk aksesnya di sini Bapak dan Ibu bisa mengakses jurnal lewat website atau lewat mobile phone di mana aja gitu ya. Ini bisa diakses secara fleksibel. Lalu untuk biaya berlangganannya jurnal sendiri ini sangat terjangkau. Jadi kita tidak ada tambahan biaya lain-lain ya. Semua sudah all in untuk berlangganan di jurnal. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, jurnal sendiri terus melakukan perkembangan ya setiap tahunnya. Seperti itu. Lalu untuk integrasi, jurnal juga sudah integrasi dengan banyak partner. Contohnya kita ada integrasi dengan Bank BCA, Mandiri, BNI, Danamon, Siaga Niaga. Lalu kita ada juga integrasi dengan sistem kasir atau sistem payroll atau lain-lainnya. Nah, untuk live chat-nya sendiri, jurnal memiliki live chat yang support tanggap untuk membantu implementasinya Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, nggak usah khawatir untuk jurnal di sini sudah memiliki sertifikasi keamanan yaitu ISO 27001. Jadi untuk keamanan data Bapak dan Ibu ini sangat aman ya di jurnal. Lalu untuk industri apa aja sih yang bisa digunakan di sistemnya jurnal? Di sini kita udah hampir banyak industri ya sudah bisa digunakan di jurnal. Contohnya ada industri retail, terus ada industri distributor, restoran, jasa, profesional, oil and gas, lalu ada properti dan ada kontraktor. Ini masih bisa digunakan untuk industri lainnya juga. Nah, untuk harga jurnal, kita sendiri memiliki 4 paket. Di sini kita mulai dari harga 199.000 per bulan, yaitu ada paket starter, lalu untuk paket pro itu 399.000 per bulan, dan enterprise 599.000 per bulan. Yang terakhir ini ada enterprise plus, itu di angka 1.299.000 per bulan. Nah, selanjutnya ini untuk beberapa klien kita, contohnya ada di bisnis F&B, terus ada di bisnis retail, dan ada juga di bisnis jasa ya, dan masih banyak yang lainnya. Oke, untuk spesial webinar hari ini, Bapak dan Ibu yang mungkin belum mencoba jurnal, di sini bisa trial gratis ya, kita bisa menggunakan kodenya REA, REA, nanti bisa free gratis 30 hari untuk jurnalnya. Oke, boleh dicatat dulu ya kodenya. Untuk free trial 30 hari. Jadi bisa masukin aja kode referral di saat daftar nama perusahaan ya. Oke, nah selanjutnya tadi membahas marketplace juga. Di sini kan jurnal sudah integrasi dengan beberapa sistem kasir ya. Nah, contohnya di sini kita ada integrasi juga dengan sistem kasir Billpost. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah ada ya beberapa yang melakukan integrasi jurnal dengan Billpost. Di sini saya coba membahas sedikit ya terkait integrasi jurnal dengan Billpost. Nah, sebelumnya untuk integrasi ini pastikan juga Bapak dan Ibu sudah punya akun jurnal dan akun Billpost-nya. Jadi nanti untuk penggunaannya Bapak dan Ibu bisa masuk ke aplikasi jurnal, ke software jurnal. Nah, nanti di menu add-ons di sini ada Visit Journal App Store. Lalu Bapak dan Ibu bisa mencari aplikasinya Billpost. Nah, nanti sudah ketemu bisa diinstal, lalu bisa diizinkan aplikasinya. Lalu di sini Bapak dan Ibu bisa melogin ya dengan ID yang sudah ada di Billpost. Oke, nah apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk integrasi ini? Yang pertama Bapak dan Ibu harus mengatur dulu nih peran user di masing-masing grup
dari Dealpos-nya ya. Lalu nanti juga harus memberikan izin di aplikasi Dealpos untuk sistem jurnalnya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu juga harus memastikan akses token yang ada di jurnal dan di Dealpos itu sudah benar ya, sudah sama. Nah, untuk sinkronisasi produk, ini nanti Bapak dan Ibu bisa membuat data produk di dalam aplikasinya Dealpos. Nah, setelah itu untuk monitoring persediaannya itu dilakukan di dalam sistemnya jurnal. Nah, selanjutnya pastiin juga untuk nama pajak itu yang ada di dalam sistem jurnal itu sama dengan yang di Dealpos. Nah, ini namanya harus sama ya. Setelah itu untuk map outlet-nya di sini Bapak dan Ibu juga harus men-setting dulu ya nama outlet, gudang atau cabangnya, taggingnya dan metode pembayaran di masing-masing outlet. Nah, yang terakhir di sini bisa mensinkronisasi transaksi penjualan. Oke, nah ini contohnya ya saat kita membuat transaksi penjualan di Dealpos. Ini contoh ada transaksi tanggal 17 Maret senilai Rp7.782.500. Nah, ini pembayarannya menggunakan debit card. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan cara yang pertama yaitu upload otomatis. Nah, ini masuk ke Shift lalu close register aja transaksinya. Nah, nanti transaksi yang tadi otomatis tersinkron ke dalam transaksi penjualan yang ada di jurnal. Nah, ini kalau dilihat ya, gambar yang pertama itu dari Dealpos, yang di bawah ini dari jurnal. Sudah tersync otomatis, seperti itu. Lalu cara yang kedua, Bapak dan Ibu bisa mengupload juga secara manual, masuk ke menu orders, nanti bisa dipilih outlet yang mau disinkronisasi transaksinya, lalu pilih juga tanggal transaksinya ya, setelah itu bisa di-sync otomatis. Oke, nah di sini otomatis tadi sync transaksinya sudah berhasil terupload ke dalam sistemnya jurnal. Ini sudah masuk ya transaksinya. Nah, selanjutnya di jurnal ini Bapak dan Ibu bisa melakukan rekonsiliasi bank. Jadi tadi kan kita di masing-masing outlet ada metode pembayaran berbeda-beda ya, dari misalnya GoPay, OVO, atau dari debit card tadi. Nah, di jurnal ini memudahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan rekonsiliasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat nih di menu kas dan bank nanti ada total saldo GoPay kita per hari ini ada berapa, seperti itu. Nah, setiap bulannya atau per hari Bapak dan Ibu bisa melakukan rekonsiliasinya langsung di jurnal seperti itu. Nah, ini juga tidak disarankan kalau misalnya transaksi penjualannya banyak, rekonsiliasi bank di akunnya ya di sini. Oke, nah ini untuk contoh output-nya yang dihasilkan dalam jurnal. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat nih, oh neraca saya atau aset saya, hutang saya per bulan ini tuh berapa ya totalnya. Nah ini bisa dilihat ya dari laporan neraca yang dihasilkan oleh jurnal. Nah lalu ada laporan laba rugi juga. Tadi di jurnal itu kita bisa bandingkan nih, oh per cabang itu profit atau loss-nya itu berapa ya masing-masing. Kita bisa filter ya berdasarkan tagging cabangnya. Oke, nah setelah laporan keuangan ini didapatkan, tentunya kan kita perlu untuk melakukan pelaporan pajaknya ya. Tadi kan ada di sini juga untuk pajak dari marketplace. Nah, di sini saya coba memperkenalkan juga dari klik pajak by Mekari. Jadi mungkin kalau saya pernah sharing juga dengan beberapa user, itu sering menemukan masalah ya, contohnya untuk melakukan pembayaran atau pelaporan pajak tuh sangat sulit dan juga ribet. Ribetnya tuh kita suka beda-beda website ya, misalnya lapor pajak di DJP online, terus buat ID billing di website yang lain, seperti itu ya. Nah, tapi di sini klik pajak kita akan membantu Bapak dan Ibu. Nah, apa sih klik pajak? Klik pajak ini merupakan software perpajakan. Kita mitra resmi dari DJP, jadi untuk lapor pajak itu lebih mudah dilakukan di klik pajak. Nah, nggak usah khawatir juga, kita sudah tersertifikasi ISO 27001, di mana untuk keamanan datanya Bapak dan Ibu di sini sangat aman ya. Nah, untuk klik pajak sendiri kita
gratis untuk 100 e-faktur per bulannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencoba ya di lapor pajak atau lakukan transaksi di Klik Pajak. Nah, untuk tampilannya juga Klik Pajak di sini sangat user friendly. Nah, ini saya coba kasih simulasinya ya, atau alur dari jurnal terus ke Klik Pajak itu seperti apa. Nah, contohnya di sini kalau tadi kan kita sudah punya transaksi penjualan, pembelian, atau ada expense juga. Nah, Bapak dan Ibu bisa tarik nih laporannya dari jurnal, lalu nanti di menu add-ons-nya jurnal itu bisa diinstal juga software-nya Klik Pajak. Klik Pajak di sini kalau tadi Bapak dan Ibu punya transaksi penjualan, tentunya kan kita harus buatin faktur keluarannya ya ke customer. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung buat di Klik Pajak. Lalu fitur yang lainnya kita juga bisa untuk Ibu Pot, lalu buat ID billing, ini sudah bisa di Klik Pajak. Nah, nanti dari transaksi yang tadi Bapak dan Ibu lakukan di Klik Pajak itu juga bisa langsung untuk membuat SPT-nya. Nah, nanti dari lapor SPT ini otomatis datanya terupload ya ke DJP langsung. Nah, untuk bukti penerimaan elektroniknya, Bapak dan Ibu juga langsung mendownload di dalam sistem Klik Pajak secara resmi. Gitu. Jadi nggak usah khawatir pusing ya, ribet-ribet lapor pajak. Nah, semuanya bisa langsung dilakukan di satu platform aja nih, di Klik Pajak. Semuanya sudah langsung beres seperti itu. Nah, terakhir, kenapa menggunakan jurnal dan Klik Pajak? Tadi jurnal dan Klik Pajak ini merupakan sistem online di mana aplikasi ini terhubung ya keduanya. Lalu untuk transaksi PPN juga di jurnal ini bisa langsung import transaksi fakturnya tadi. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah buat faktur keluarannya satu-satu gitu manual. Nah, di Klik Pajak itu ada fitur import faktur penjualan dari jurnal. Seperti itu. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan draft e-faktur atau e-faktur yang sudah terupload secara banyak ya, secara bulk ke email lawan transaksinya Bapak dan Ibu. Nah, untuk akses Klik Pajak juga bisa langsung dari add-ons-nya jurnal atau dari website-nya Klik Pajak. Nah, yang terakhir ini Klik Pajak juga mencakup untuk input nomor seri faktur pajak, lalu pembuatan faktur, untuk faktur masukan, keluaran. Untuk faktur masukan kita juga sudah pre-populated ya, dan untuk posting SPT, lapor PPN, ini sudah bisa di Klik Pajak. E-billing, e-filing otomatis ini juga sudah terupdate ya di Klik Pajak. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih, Mbak Rini. Thank you so much Mbak Dinda buat sesi sharingnya nih tentang tadi integrasi sama Dealpost, terus abis itu integrasi internal juga dengan produknya Makari, yaitu Klik Pajak, yang kita sih berharapnya dari integrasi-integrasi tersebut itu bisa banget nih ngebantu sebagai salah satu alternatif untuk membantu Bapak Ibu dalam memudahkan proses bisnis, apalagi kan sekarang topiknya marketplace ya, di mana kayak marketplace itu sekarang jadi hal yang seksi banget, karena biasanya kan sekarang tuh satu perusahaan itu punya punya banyak banget toko di marketplace yang berbeda-beda, dan ujung-ujungnya itu isunya tadi adalah stock management, yang mana tadi udah disebutin juga sama Pak Alo, di mana omni channel itu menjadi next big thing gitu untuk marketplace, karena memang sekarang itu kan pasti pengennya mengembangkan bisnisnya di berbagai platform dong gitu. Dan itu tadi stock management akhirnya menjadi salah satu isu, karena kalau misalkan kita nggak punya sistem yang centralized gitu ya, sistem yang centralized seperti yang dilakukan sama omnichannel, itu akan menyulitkan karena jadinya itu nggak auto update antara stok di satu platform ke platform lainnya kayak gitu. Dan tadi juga sudah ada penjelasan sempat di kolom chat dari Mas Chandra, itu dari tim jurnal juga, kalau yang menyebutkan nih Dealpost itu punya loh fitur omnichannel yang menghubungkan nanti menghubungkan POS Bapak Ibu di tempat offline, di toko offline dengan Shopee dan Tokopedia. Dan ini juga yang akan dijelaskan sama pemateri kita selanjutnya, yaitu Pak Imam dari tim marketingnya Dealpost. Jadi nanti akan membring up nih isu tentang stock management dan gimana sih seharusnya kita mengelola nih stock management sebagai
pelaku bisnis yang pengen punya banyak tempat untuk berjualan di mana-mana kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk juga nih ke sesinya Pak Imam, aku juga dapat titipan pesan kalau Bapak Ibu tertarik untuk berlangganan jurnal, itu di bulan Maret, khusus di bulan Maret ini kita ada diskon sampai 40% untuk berlangganan jurnal dari berbagai package. Jadi tadi kan sudah dijelaskan juga sama Mbak Dinda, kita punya 4 package, mulai dari starter sampai enterprise plus dengan industrinya yang cocok itu untuk apa aja. Dan kita punya special discount sampai 40% khusus di bulan Maret ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik, boleh nanti buka website kita journal.id dan Bapak Ibu bisa kulik dulu, bisa free trial dulu mungkin, dan nanti kalau memang di set untuk subscribe bisa dapat diskon sampai dengan 40%. Kayak gitu. Nah, karena tadi udah banyak ya seliweran nih kata-kata dari aku, jadi mungkin sekarang bisa nih masuk materi dari Pak Imam mengenai stock management dan apa yang bisa ditawarkan sama Dealpost nih untuk men-tackle masalah ini. Jadi untuk Pak Imam, ya waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rumi. Oke, selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnal yang sudah bergabung, terima kasih. Oke, dan juga terima kasih buat para speaker sebelumnya ya, Pak Alus sama Bu Dinda untuk tips-tipsnya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, ini sebelumnya perkenalkan saya Imam ya dari tim marketing di POS ya. Ini saya langsung share screen aja ya. Oke, teman-teman, hari ini dari tim Dealpost juga akan membagikan tips dan trik nih bagaimana menghindari overselling untuk menjadi star seller di Shopee ya. Jadi kalau kalian tahu sudah tidak asing lagi kalau bagi seller ataupun merchant yang berjualan khususnya di Shopee ini pasti kalian pernah mendengar istilah star seller ya. Oke, kenapa sih harus star seller? Oke, sebelum saya menjelaskan kenapa, ini saya jelaskan lebih dahulu apa sih star seller itu. Jadi star seller itu merupakan apresiasi dari Shopee ya kepada merchant-merchant khusus, merchant-merchant terpilih berdasarkan performa dari pada saat berjualan tersebut. Contoh misalkan balas chatnya cepat atau pengirimannya tidak lambat, seperti itu sih. Terus kenapa sih harus star seller? Di sini banyak sekali ya benefit-benefitnya untuk star seller tersebut. Selain untuk meningkatkan penjualan, Shopee juga akan memprioritaskan toko Anda dibanding seller biasa. Oke, di sini ada berbagai, sebenarnya banyak ya benefit-benefitnya, cuman yang saya highlight di sini ada 3, yaitu yang pertama ada star seller ya, ada daftar eksklusif star seller di mana nanti merchant Bapak Ibu sekalian itu ada tag namanya star seller. Terus yang kedua nanti ada akses ke fitur terbaru, di mana nanti kalau ada fitur-fitur terbaru dari Shopee ini para star seller yang akan bisa mengakses pertama kali. Terus yang ketiga ada max product upload hingga 10.000. Jadi ini udah berbeda dari seller biasa ya. Produk yang dapat diupload hingga 10.000 seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, untuk syaratnya sendiri, syarat menjadi star seller ini di sini saya highlight juga menjadi 3. Jadi minimum transaction di sini untuk pesanan lebih dari 30 pesanan dalam 1 bulan ya. Terus ada total sales di mana pesanan lebih dari 10 pembeli berbeda dalam 30 hari terakhir. Terus yang terakhir ada namanya penalty point. Toko tidak memiliki poin penalti. Nah, kita akan fokus pada poin nomor 3 ini ya.
di mana nanti penalty point ini disebabkan oleh apa, kenapa bisa terjadinya penalty point yang akhirnya menyebabkan overselling, yang akhirnya terkena penalti oleh Shopee, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi overselling itu sendiri merupakan penjualan barang melebihi stok yang tersedia sehingga pesanan tidak dapat dikirim. Ini dapat saya contohkan di sini. Kalau kita lihat di Shopee Star Seller itu seperti ini. Ini stoknya, stok yang ada di warehouse kita. Jadi overselling ini terjadi apabila ada pesanan melebihi stok yang ada di warehouse kita. Contohnya misalkan gini, Bapak Ibu mempunyai 10 stok dan berjualan di berbagai marketplace. Nah, ini ketika terjadi penjualan, otomatis ada pengurangan stok dari berbagai channel marketplace, sedangkan stok yang ada di warehouse kita itu sudah habis, namun pesanan akan terus berlanjut. Itu yang menyebabkan terjadinya overselling. Jadi hambatannya biasanya dikarenakan si Pak seller tersebut ini berjualan di berbagai marketplace ya, dan untuk pengaturan stoknya, pengaturan manajemen stoknya itu masih manual, seperti itu. Oke, nah jadi di sini penyebabnya, jadi adanya perbedaan inventory antara offline dengan online yang disebabkan karena inventory tidak terupdate ketika ada penjualan dari salah satu channel. Jadi di sini saya istilahnya miss ya. Jadi ketika ada pemotongan stok dari marketplace yang Bapak Ibu jual, ini tidak terupdate dengan warehouse, dengan stok yang ada di warehouse saat ini. Jadi hasil menyebabkan sebuah overselling seperti itu. Nah, akibatnya apa? Jadi akibatnya pesanan tidak dapat terkirim dan mendapatkan penalty point. Ya, pesanan tidak dapat dikirim ini ada beberapa sebab ya. Yang biasanya kalau Star Seller itu sebelum menjadi Star Seller itu ada keterlambatan pengiriman dikarenakan suppliernya belum ada barang, tapi pesanan terus berlanjut. Terus ada keterlambatan pengiriman juga, itu nanti yang bisa menyebabkan penalty point seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini dari tim Gilpos sendiri memberikan solusi bagaimana menghindari overselling tersebut ya. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu deal POS itu apa, di sini deal POS itu merupakan aplikasi kasir retail yang berbasis online yang sudah terhubung atau terintegrasi ke marketplace yaitu Shopee dan Tokopedia. Jadi deal POS ini merupakan aplikasi yang sudah bisa berjualan secara omni channel ya, seperti yang dijelaskan Bapak Aldo sebelumnya. Jadi di sini kami membuat sebuah channel ya, sebuah jembatan namanya marketplace, channel marketplace, di mana channel marketplace ini dapat memonitoring semua aktiviti yang terjadi di marketplace. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu sekalian berjualan di offline dan berjualan online, nah, nanti ini akan dimonitoring oleh satu channel yang sudah terpadu ya, yang bisa mengontrol mulai dari inventory, produk, dan laporan seperti itu. Di sini untuk inventory terpusatnya sendiri, inventory pada semua channel Anda tersinkronisasi secara real time dalam satu sistem terpadu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi nih terkena penalti atau terkena overselling, karena inventory Bapak Ibu sekalian sudah dimonitoring atau dikontrol dalam satu channel. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu berjualan di Shopee dan Tokopedia dengan multiple account, ini juga bisa dihandle oleh channel marketplace kita. Jadi tidak akan lagi adanya miss stock yang akhirnya menyebabkan
telat pengiriman yang akhirnya terkena penalti poin oleh Shopee. Seperti itu sih. Oke, jadi di sini kita juga ada beberapa fitur ya, fitur dari Gitu itu sendiri dari marketplace kita, yaitu yang pertama sinkronisasi produk. Jadi kelola katalog produk yang Anda jual untuk offline dan online channel dalam satu interface. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian tidak perlu melakukan repetitif atau pengulangan input lagi ya untuk produknya. Cukup dengan satu produk yang diinput nanti di POS-nya, lalu akan nanti diupload ke channel marketplace. Nah, seperti itu. Atau juga sebaliknya, apabila Bapak Ibu sekalian berjualan di channel marketplace, mau ditarik datanya ke POS, ini juga sudah bisa dilakukan ya. Jadi untuk sinkronisasi produk ini sudah terhubung dua arah seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Terus di sini juga ada konsolidasi pesanan, di mana semua pesanan dari offline dan online channel terkonsolidasi secara real time. Nah, maksudnya gimana? Jadi saya contohkan seperti ini. Misalkan Bapak Ibu ada orderan sudah terintegrasi ke marketplace, lalu berjualan di marketplace Shopee maupun Tokopedia. Ketika ada order masuk, nah ini juga akan terbuat invoice di POS-nya. Jadi di sini juga tidak perlu repetitif lagi nih. Kalau sebelumnya Bapak Ibu berjualan di marketplace, ini input invoice, di POS-nya dari sesi poinnya input invoice. Nah sekarang sudah tidak perlu menginput itu lagi karena ini sudah terintegrasi ya secara real time. Oke, sekian mungkin materi saya sebelum saya tutup for your information, kita sudah terintegrasi dengan jurnal ya, jurnal ID. Jadi semua nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk semua laporan-laporan mulai dari income statement atau laporan perpajakan. Nanti untuk Dimpos ini sudah terintegrasi dengan jurnal ya. Jadi semua laporan-laporan itu akan terrecord di jurnal nantinya. Oke, mungkin seperti itu tips yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan ke Bu Runi. Oke, thank you Pak Imam udah mau sharing mengenai apa tadi star seller dan juga alasan nih kenapa kan soalnya star seller itu kan fitur premium seller ya yang ada di Shopee gitu dan salah satunya untuk menghindari untuk mendapatkan si star seller itu adalah dengan menghindari penalti point itu. Nah, penalti point itu apa? Yang tadi sih stock management dan ternyata Dealpost itu juga bisa membantu Bapak Ibu untuk mengatur penjualan dari toko offline sama dari Shopee dan Tokopedia gitu. Jadi dan itu juga udah terhubung sama jurnal. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu ada yang usernya Dealpost aja di sini dan butuh laporan keuangan, itu bisa langsung kayak pakai integrasinya dan nanti data-data Bapak Ibu langsung ditembakkan ke jurnal untuk diolah. Jadi laporan keuangan kayak gitu. Nah, karena ini sesi materi yang terakhir, jadi kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana udah ada nih beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang selama sesi penjelasan tadi udah bertanya nih, itu baik ada yang ke Pak Alo, ada juga yang ke Pak Imam. Dan aku pengen coba mungkin untuk pertanyaannya aku akan bacain ya. Aku akan bacain dan nanti aku akan bacain juga tujuan dari pertanyaannya itu ke siapa, ke panelis yang mana. Gitu. Jadi yang pertama ini kayaknya buat Pak Alo sih. Ini pertanyaan buat Pak Alo. Dari Mbak Nadia Helen. Kata Mbak Nadia Helen, mungkin Pak Alo bisa on cam on cam dan on mic Pak. On cam dan on mic Pak. Oke. Ya. Halo. Yes. Halo Pak. Ya, jadi ada pertanyaan nih Pak.
dari Mbak Nadia Helen. Katanya siang. Mau bertanya, kalau kategori wanita itu ada klasifikasi umurnya nggak sih tadi yang dari tren statistik 58% wanita di e-commerce Indonesia. Itu ada kategori umurnya nggak Pak? Dan kira-kira apakah dari kategori umur itu kalaupun ada treatmentnya beda nggak gitu? Oke, baik. Ya, ini sebenarnya ngomongin kategori umur, itu balik lagi ke istilahnya ada working age group. Jadi pengelompokan kategori umur berdasarkan demografis. Biasanya sih secara umum itu berkisar antara umur 15 sampai 64 tahun. Cukup lebar kan ya. Oke. Nah, itu lebar banget. Jadi biasanya sih dari sisi market research itu dikelompokkan berdasarkan kelipatan 5 tahun dari umur 16 tadi sampai ke 64. Nah, tapi konteks dalam hasil penelitian ini adalah sesuai dengan tadi ya, pertanyaan dari Nadia ya, siang Nadia, 58% itu kebanyakan secara mayoritas diwakili oleh kategori umur antara 25 sampai 34 tahun, yang mana pastinya kan sudah punya penghasilan ya, dan lumayan ya, secara disposable income-nya gitu. Nah, di kategori umur segini ya rata-rata sih mereka yang sudah punya keluarga kecil, sudah punya anak, sudah punya keperluan untuk rumah tangga gitu. Nah, jadi untuk kategori ini termasuk sih banyak kan kebutuhan ibu dan anak kalau untuk kategori wanitanya 60% ini gitu. Halo? Halo. Oke. Jadi untuk wanitanya itu sendiri memang berarti pengelompokannya itu kebanyakan tadi dari umur 25 sampai 34 ya, if I'm not mistaken ya, Pak Alo ya? Itu. Oke. Nah, kalau misalkan aku pengen mengembangkan pertanyaannya sih, karena aku jadi penasaran juga. Itu kira-kira untuk treatment-nya, itu kalau misalkan dari tim, kan kalau misalkan Pak Alo kan biasanya pasti konsultan ngasih saran-saran gitu dong. Kalau misalkan dari klasifikasi umur itu, kira-kira ada perbedaan treatment nggak sih Pak? Kalau misalkan yang tadi dari range 25 sampai 34 itu kira-kira apakah perbedaan treatmentnya tuh jauh banget? Apa karena mereka masih termasuk ke dewasa muda, jadinya kayak treatmentnya tuh bisa disamakan gitu? Oke. Ngomongin treatment ya, kaitannya sama e-commerce, mungkin lebih ke arah produk kategori sama harga sih biasanya sih. Jadi kan seiring bertambahnya umur ya, ini nggak ngomongin umur ya, sorry ya, secara kelompok, otomatis semakin bertambahnya umur, itu secara populasi penghasilan pun bertambah. Otomatis dari sisi kemampuan untuk membayar, membeli itu semakin tinggi. Jadi harga pun jika kita memang punya produk harga pricing-nya itu rendah, mungkin itu lebih targetnya di kisaran mendekati 25. Nah, semakin tinggi itu umur yang lebih mendekati ke 34. Begitu juga dengan kategorinya nih, karena kita kan sebagai, terutama wanita sebagai siklus kehidupan ya, saya bukannya konseling, cuma kan dari fase, ya sekarang kita tahu kan emang wanita pun nggak cuma ibu rumah tangga, tapi pun juga sebagai pekerja profesional kan, kayak Rumi sama Dinda kan. Nah, pasti juga ada kayak semacam life cycle-nya, oke, awal mulai kerja, apa sih konsumsinya saya gitu, kebutuhan saya gitu, mungkin ke basic needs dulu, lalu akan berkembang menjadi kebutuhan sekunder, seperti smartphone, seperti mobil, lalu baru kosmetik, dan lama berkembang saat punya keluarga ke kebutuhan ibu dan anak gitu. Jadi mesti lihat statistiknya juga sih ya per masing-masing age group tadi. Jadi kan tadi kan saya bilang dari 16 sampai 64 itu kan bisa diperkecil tuh intervalnya. Let's say dari 25 ke 34 kita terkecil lagi 25 ke 28, 29 ke 31, 32 ke 34. Nah itu semua tergantung tuh dari hasil statistiknya kita. Cuma likelihood-nya sih kayak siklus biasa lah, normal. Bekerja, menikah, punya anak, seperti itu.
I see. Oke, Mhm. cukup menjawab untuk pertanyaan mengenai kategori wanita dan umur. Kategori wanita dan umur. Mungkin Mbak Nadia, kalau misalkan masih mau bertanya lagi, boleh Mbak di-shoot ke Q&A. Kalau misalkan masih kurang jelas, kayak pengen dijelaskin lebih lanjut lagi gitu. Nah, move lagi nih ke pertanyaan selanjutnya, ini masih ke Pak Alo. Dari Pak Ahmad Imam Madian. Bilang, halo Pak, halo, kebalik ya, jadi olah. Untuk kategori elektronik dan kesehatan itu, peningkatannya yang terjadi rata ke semua subkategorinya atau hanya condong ke salah satu subkategori tertentu saja? Oke. Gimana tuh Pak? Elektronik ya. Sorry. Tadi ya sesuai dengan yang survei dan data. Untuk elektronik itu kan sebenarnya luas ya. Bisa kulkas, bisa TV, bisa gadget, bisa lampu, printer segala macam. Tapi secara majority yang paling tinggi itu tadi yang saya katakan mendukung komunikasi paling pertama, kayak smartphone, laptop, berhubungan sama koneksi komunikasinya. Juga dari sisi home entertainment, TV, mungkin lebih ke arah smart TV ya, karena kan sekarang lagi tren tuh OTT, nonton film, binge watching Netflix, ya kan? Ya, pasti Runit pernah dong sering pulang rumah nonton Netflix di jalan sampai rumah, saya screencast aja set ke smart TV gitu kan? Terlalu sering Pak. Ya, jadi tadi koneksi tadi bikin mempermudah. Jadi kategori untuk elektronik paling dominan sih itu dari trennya sih ya. Smartphone, perangkat komunikasi, sama home entertainment seperti TV, gaming, dan semacamnya. Oke. Jadi intinya sebenarnya meningkat di kategori elektronik karena balik lagi menunjang kegiatan WFH ya Pak, menunjang kegiatan di rumah, jadinya kenapa konsumsi elektronik dan kesehatan itu jadi jauh lebih tinggi. Dan semoga Pak Ahmad, mungkin Pak Ahmad juga pelaku bisnis elektronik ya, jadi makanya kenapa Pak Ahmad nanya, dan semoga Pak Ahmad menjadi salah satu seller di subkategori yang tadi disebutkan dari dari penelitian yang dicari sama Pak Alo gitu. Oke, thank you Pak Ahmad untuk pertanyaannya dan thank you Pak Alo untuk penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih kayaknya masuknya ke Pak Alo nih. Dari anonimus karena tadi aku juga dengar sempat Pak Alo sempat menjelaskan tentang ada nih strategi bisnis yang pas sekarang pakai influencer kan, kayak gitu. Nah, tapi ada pertanyaannya nih, apakah semua jenis bisnis itu cocok untuk pakai strateginya influencer? Karena kan seperti yang kita tahu influencer kan nggak murah juga ya. Ada juga influencer yang mahal banget kayak Aukarin atau kayak siapa gitu kan itu mahal banget ya. Tapi sebenarnya worth it apa sih Pak untuk pakai strategi influencer dan apakah semua bisnis itu cocok untuk pakai strategi influencer? Oke, baik. Strategi influencer atau kita sebutin itu key opinion leader ya, KOL tadi, itu sebenarnya part dari strategi untuk menggait social commerce juga sih, di Instagram terutama paling banyak gitu. Nah, sebenarnya sih kalau saya bilang nggak ada jawaban yang definitif. Apakah ini akan pasti menambah, akan cocok dengan semua bisnis apa enggak? Kembali lagi tergantung tadi target marketnya siapa, demografinya siapa, dan produk yang tawarkan itu seperti apa, ya kan? Tadi yang saya bilang untuk kategori yang women, wanita 25-34 tahun, otomatis produknya makin bertambah umur semakin mahal, bisa dibelinya. Lalu juga tergantung influencer apa yang akan dipakai gitu. Kan yang nama influencer juga mereka juga punya kayak best fan-nya masing-masing tuh, dan kategori produk apa tuh yang mereka akan perkenalkan biasanya ke fanbase-nya mereka. Juga dari sisi konsistensi. Karena ada influencer yang konsisten di suatu produk kategori,
ada juga yang random, banyak gitu. Nah, jadi semua tergantung kebutuhan dari bisnis. Maunya itu, jahat lagi, tergantung budget. Kayak Rudy bilang tuh mahal banget sih emang influencer itu. Mahal. Tapi emang efektif kalau misalnya kita tahu apa yang kita mau sih. Jadi, baik lagi, semua tergantung dari target marketnya, produk, sama influencer-nya itu sendiri. I see. Oke. Semoga itu menjawab ya tadi yang nanya tentang influencer. Karena sebenarnya tadi kayaknya influencer cuma disebutin sekelebat aja sama Pak Alo, tapi kayaknya mungkin kayak iya sebenarnya cocok nggak sih bisnis gue masuk influencer, karena kan kebetulan yang hadir dan mendaftar di webinar ini kan dari berbagai ini ya Pak, dari berbagai industri juga. Jadi mungkin mereka juga kayak pengen tahu, karena kan selama ini yang pasti banyak pakai influencer tuh biasanya retail atau misalkan fashion beauty gitu. Mungkin ada juga nih dari industri lain yang pengen tahu kira-kira influencer itu berpengaruh apa sih gitu. Nah itu tadi ya variabel-variabel yang harus diperhatikan ketika kita pengen pakai influencer gitu. Semoga membantu menjawab pertanyaannya tadi yang nanya tentang influencer. Iya, sama saya mungkin mau tambahin sih, Erni. Salah satu klien kami juga, kita ada juga support dari sisi strategi influencer mereka. Jadi tadi nggak cuma karena kalau kita ngomongin produk sama produk itu kan lebih ke arah barang mati ya. Nah ini satu klien kita itu dia jual barang hidup. Jual tanaman gitu Pak, rubus. Benar, tanaman. Satu klien kami jual tanaman. Dan kita waktu itu emang lagi lihat trennya itu ke influencer KOL, tapi targetnya mana, which is kita ke anak muda ya. Ada ya 50-50 lah, anak muda dan family juga. Nah, kita bantu mereka dan akhirnya sih jadinya sukses dari KOL itu. Oh, sih. Berarti mungkin dari harganya, dari budgetnya juga masuk kali ya Pak untuk mengadakan strategi KOL ini. Jadi sekalian ketika ada budget dan itu pas sama target marketnya, dari Re-Advisory menyarankan buat pakai KOL tersebut gitu ya Pak? Betul. Dan itu juga programnya intens sih, selama 5 bulan kita menggunakan KOL, sebulan dua KOL kalau nggak salah, dan itu makin lama makin progresif. Gitu. Oh, oke. Jadi itu teman-teman semua partisipan mungkin kalau ada yang tertarik nih buat tahu lebih lanjut kayak Pak kira-kira aku cocoknya KOL kayak gimana sih dan segala macam. Nah tadi kan ada tuh dari Pak Helius bilang, dari Pak Alo bilang bisa nih free consultation 101 sama Pak Alo dan tim Re-Advisory. Nah itu mungkin dari teman-teman bisa langsung daftar di linknya ada di chat box, tadi udah aku masukin juga di bit.ly/1on1re. Jadi di situ nanti kita bisa jadwalin juga nih untuk teman-teman kalau mau one-on-one sama Pak Alo dan tim itu bisa diisi dulu formnya di situ. Gitu. Oke. Thank you Pak Alo. Ini kayaknya next question nih untuk tim-tim yang lain. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan buat Pak Alo, aku panggil lagi ya Pak. Oke, siap. Aku standby. Oke. Thank you. Nah, ini yang sekarang ada pertanyaan untuk Dealpost sih. Nah, di sini kebetulan panelisnya ada 2 dari Dealpost, ada Pak Imam atau Pak Rian. Jadi mungkin boleh bantu jawab ya. Ada di Mas juga. Untuk Dealpost nih ada rencana nggak sih untuk nambahin marketplace lainnya? Karena kan tadi baru Shopee sama Tokped ya Pak. Yeah. Untuk integrasi omnichannel-nya gitu. Kira-kira ada rencana buat nambahin nggak sih marketplace lainnya gitu? Oke, terima kasih Bu Runi. Saya mau bantu jawab untuk pertanyaan ini ya. Jadi untuk saat ini Dealpost membuat 2 channel marketplace terbesar ya, yaitu Shopee dan Tokopedia dengan kaya akan fitur ya. Jadi untuk kedepannya mungkin kita bisa develop untuk channel marketplace lainnya. Jadi di sini berdasarkan experience saya ya, kalau melihat dari para kompetitor kita itu memang ada banyak channel marketplace-nya, namun minim untuk fitur ya. Kita memang sekarang build 2 fitur, 2 channel
tetapi banyak fitur seperti itu sih. Ya, ini seperti itu Bu. I see. Oke, sip. Semoga membantu menjawab ya. Untuk sekarang emang masih Shopee dan Tokopedia dulu ya Pak, berarti karena memang yang terbesar di Indonesia itu. Tapi ya memang sih, hopefully, karena kan pasti peserta-peserta di sini punya banyak toko juga di marketplace yang lainnya. Jadi pengennya kalau pakai Dealpost tuh ada juga nih marketplace yang lainnya ikutan masuk gitu di dalam sistem. Sama nih ada pertanyaan juga Pak, buat biaya bulanannya berapa sih Dealpost tuh? Untuk biaya bulanannya kita 250K ya per bulan untuk subscription-nya. Oke, berarti itu apakah bisa subscribe per bulan atau emang per tahun, Pak? Untuk ini. Ya, untuk subscribe-nya sendiri ini bisa per bulan atau per 6 bulan atau per 1 tahun, Bu. Jadi ada 3, bisa per bulan atau per 6 bulan atau per tahun sih. Nanti kalau misalkan per 6 bulan gitu kita ada diskon sih, kita kasih diskon, maupun per tahunnya juga kita ada diskon ya untuk biaya subscription-nya itu sendiri. Oke, sip. Kalau kayak gitu, mungkin tadi itu sih pertanyaannya untuk Dealpost baru ada itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi, aku bakal panggil Pak Imam ya. Oke, siap. Thank you Pak Imam. Sip. Sekarang ini ada pertanyaan nih buat Mbak Dinda. Mbak Dinda langsung muncul. buat Mbak Dinda nih, ada dari anonymous lagi. Kayak pada malu-malu ya untuk ngasih namanya. Nih Mbak Dinda ada yang nanya nih, Mbak gimana sih caranya daftar klik pajak dan skema pembayarannya kayak gimana? Oke, ini aku share sedikit ya. Buat daftar klik pajak, kalau misalnya tadi Bapak atau Ibu udah menggunakan jurnal, nanti bisa masuk aja nih ke menu jurnal, lalu di paling bawah di atas setting itu ada menu add-ons. Nah, nanti bisa visit Jurnal App Store, lalu cari aja klik pajak. Nah, ini nanti diinstal dulu, ini free installnya. Kalau sudah diinstal, nanti tinggal daftar aja menggunakan NPWP asli ya, pribadi atau perusahaan. Gitu. Nanti namanya seperti ini. Atau kalau tadi tidak menggunakan jurnal, bisa langsung ke websitenya klikpajak.id, lalu sama login dulu pakai email, lalu nanti daftar pakai NPWP asli. Gitu. Nah, untuk harganya tadi skema pembayarannya, jadi kalau untuk 100 faktur pajak atau e-Bupot per bulan itu kita masih free atau 0 rupiah. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan atau pribadi sudah memiliki transaksi banyak gitu di atas 100 faktur pajak atau bukti potong, nah itu bisa tambah limit kuotanya. Jadi untuk 100 sampai 300 transaksi itu 500.000 per bulan di paket Pro. Dan untuk di atas 300 sampai 750 transaksi itu di 1 juta per bulannya. Nah, di atas 750 transaksi nanti bisa hubungi live chat-nya Klik Pajak saja, nanti dibantu untuk harganya ya, seperti itu. Oke. Thank you Mbak Dinda buat jawabannya. Jadi semoga menjawab untuk tadi yang penasaran sama Klik Pajak. Karena memang kita utamanya kan emang si jurnal ini ya Mbak, kalau misalkan untuk pebisnis. Mungkin karena memang balik lagi belum semua pebisnis itu wajib pajak ya gitu. Jadi nanti kalau misalkan memang sudah wajib pajak dan udah pakai jurnal juga, kayaknya bakal lebih gampang nih kalau misalkan Bapak Ibu subscribe ke Klik Pajak kayak gitu. Dan untuk info selanjutnya itu bisa lihat di klikpajak.id gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini buat Pak Alo nih Pak. Ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Karena kita udah mau 12:30 juga nih. Udah mau 12:30 dan kayaknya orang-orang udah pengen makan siang juga. Jadi ada 2 pertanyaan nih Pak. Ini buat Pak Alo sih yang bisa menjawabnya sebagai konsultan bisnis. Yang pertama itu dari Ibu Noviana Dewi. Beliau tanya, banyak yang bilang FB Ads saat ini nggak berfungsi maksimal Pak. Apakah masih bisa nih diandalkan FB Ads untuk meningkatkan traffic ke toko kita? Atau dari Pak Alo ada saran lagi nih untuk meningkatin traffic ke toko tuh gimana? Gitu. Oke. Baik lagi semua tergantung dari strateginya sih ya. Halo Bu Noviana. Kenapa?
Ya, baik lagi sih semua tergantung strateginya sih ya, kalau menurut kami sih. Tadi kami selalu menjabarkan ke detail sampai ke produk apa, target market mana, umur, gender, kota, bahkan kayak semacam bagaimana cara untuk menyajikan caption atau kata-kata kita melalui ads-nya itu. Begitu juga dengan platformnya nih. Jadi saya ambil contoh misalnya FB dan IG. Menurut Runi yang paling banyak pakai IG itu age group berapa misalnya? Yang paling banyak pakai IG kayaknya dari umur anak-anak sekolah sampai nanti mereka umur 30-an awal ya Pak. Kayak 30-an akhir tuh udah banyak kegiatan, nggak terlalu sering IG-an. Ya berarti kan kategori kan kayak kita bilang tuh istilahnya milenial ya, untuk yang Yep. IG kan, yang udah fasih. Nah, itu satu faktor kita perhatiin juga. Makanya kita selalu minta satu yang kita saat bahas dengan klien kita adalah age group tadi, targetnya kemana, dan produk ini apakah cocok apa enggak dengan targetnya. Kita bahas apakah itu make sense apa enggak, dan kalaupun tidak, kita mengusulkan sebaiknya seperti apa harusnya targetnya dan gendernya dan lokasinya. Baru setelah itu bahkan di IG Ads ataupun FB Ads ataupun Google Search, mereka pun bisa mendefinisikan lokasinya itu di mana yang mau ditargetin. Gitu. Jadi ya semua tergantung dengan apa yang ingin dicapai dan budget. Oke. Jadi gitu Bu Noviana, kira-kira sebenarnya kalau untuk dibilang nggak berfungsi maksimal, balik lagi tadi ya yang kayak kata Pak Alo, ada terlalu banyak variabel Bu yang harus diperhatikan, harus diassess dulu nih sebelum kita bilang itu tidak maksimal atau misalkan memang ternyata works di beberapa seller gitu. Jadi Ibu Noviana kalau misalkan mau coba tanya-tanya, berkonsultasi sama Pak Alo dan tim, bisa banget Bu masuk ke form konsultasi one on one, di situ free, jadi Ibu bisa kayak curhat di situ kira-kira bisnisnya seperti apa, pengen dapat saran seperti apa, itu nanti bisa langsung ketemu sama timnya Pak Alo. Gitu. Karena kalau misalkan open question kayak gitu, kita kurang ini ya Pak, assessment-nya mesti lebih dalam lagi ya Pak untuk ngasih saran. Iya, betul. Gitu. Nih, Bu Noviana ternyata ada follow up question lagi Pak. Katanya, tapi ada yang bilang algoritmanya FB Ads ini kacau ya. Iklannya munculnya nggak sesuai sasaran. Katanya gitu, for now. Oh, oke. So far sih aku belum lihat di tempat kami sih insidennya. Mungkin nanti ya tadi Runi bilang by one on one bisa dijelaskan kapan, bagaimana untuk start settingannya. Nah itu kita bisa jawab nanti. Gitu. Jadi mungkin bisa juga error saat setting ini ya Pak, setting targetnya di FB Ads kayak gini. Bisa jadi. Semoga kalau misalkan dengan sesi one on one bisa menghindari Bu Noviana menghindari salah targeting nanti pas pakai FB Ads kayak gitu. Oke, thank you Bu Noviana untuk pertanyaannya nih yang lumayan challenging karena tadi kita kayaknya belum ngebahas tentang ads ya, tapi dari Bu Noviana ada tambahan knowledge nih. Thank you Bu Noviana. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir Pak, karena udah jam 12:30 juga, dari Mbak Nadia lagi. Mbak Nadia mau nanya, saya ada pertanyaan lagi untuk Pak Alo. Tadi sempat disinggung juga nih tentang trust level dari pengguna. Jika toko mempunyai website online, marketplace, dan sosmed. Pertanyaannya, apakah trust level mencerminkan directly pembelian dari konsumen? Oke. Mungkin aku boleh share screen yang PPT-ku tadi untuk supaya mengingat lagi ya apa yang dimaksud dengan Nadia ya. Tadi. Boleh, Pak. Ya, mungkin yang ini ya. Yang kedua, 99%, 51%, dan 44% itu belanja melalui online marketplace, website, social media, trust levelnya 97, 91, dan 82. Nah, apakah, pertanyaan dari tadi, Nadia, apakah trust level mencerminkan directly
pembelian dari konsumen. Kalau lihat di statistiknya sih tidak juga ya, karena kan oke, kalau untuk marketplace 99%, compare dengan 97% itu konsisten. Tapi kalau untuk yang website dan social media, ya website oke 91% dan 82%, which is ini kontradik sebenarnya dua ini ya, website dan social media. Nah, ini penjelasannya sih ada beberapa faktor, cuma yang mostly yang terjadi adalah experience saat proses pembelian sampai pembayaran. Jadi kan kita sebagai customer, kita ada proses di mana kita mengenal produk dulu kan, kita lihat katalog, dari website, dari social media, dari apa namanya itu live sale ya, biasanya gitu kan. Saya contoh bisa IG gitu, IG live. Nah, oke, beli. Nah, cuma setelah itu prosesnya seperti apa setelah customer tertarik beli gitu. Kalau website mungkin beberapa udah ada apa namanya keranjang belanja, udah ada check out, pembayaran, debit, kredit segala macam, sampai payment selesai. Konfirmasi kirim ke email, barang akan dikirim lewat pengiriman jasa kurir tertentu. Nah, jadi itu harus dipikir dari end to end saat katalog produk dimunculin di halaman depan sampai ke level pengiriman justru. Nah, kalau saya lihat di sini justru marketplace yang udah bisa menjawab itu semua kebutuhannya. Dari kita lihat katalognya lengkap, dari lihat toko, produknya, kategorinya, sampai dengan ke keranjang belanja, order processing, pembayaran, bahkan pengiriman kan, bahkan sampai ke bisa tracking gitu, sampai mana nih, bahkan bisa retur. Nah, makanya itu mencerminkan 97% trust level dan 99% pembelian. Tapi untuk website sosial media kan itu semua tergantung. Apalagi sosial media yang mana mereka hanya fokus ke apa namanya interaksi ya, engagement. Nah, belum tentu mereka ada fasilitas untuk memproses pembayaran ataupun juga jasa kirim. Jadi untuk dua channel terakhir itu likely-nya memang kecil, tidak akan directly terkait gitu. Karena masalah proses pengalaman berbelanja tadi yang saya sebutin. Oke. Ternyata di balik itu semua ada proses yang panjang ya. Kenapa bisa sampai ada bukan demografi ya, penelitian ini di mana kita juga bisa lihat mungkin thank you juga untuk Mbak Nadia untuk pertanyaannya yang bisa jadi input masukan baru untuk teman-teman semua peserta di sini. Jadi makanya kenapa topik hari ini adalah marketplace, karena marketplace itu ternyata adalah sebuah medium yang kalau bisa dilihatnya dia justru yang paling konsisten dan beda sendiri. Karena kan selama ini kita sebelum pandemi mungkin masih banyak banget yang pakai website atau sosial media. Sampai sekarang pun masih ya. Cuma kayak ini marketplace nih a whole new world. Kira-kira se-trusted apa sih levelnya untuk dipercaya sama teman-teman seller di sini semua untuk mengembangkan bisnis. Dan ternyata itu penjelasan dari Pak Alo tadi kalau memang marketplace itu ya skornya adalah skor yang paling konsisten untuk dari trust level sampai proses bisnisnya gitu. Makanya kenapa marketplace itu adalah tempat yang lumayan cocok dan perspektif buat teman-teman semua mungkin dari berbagai industri yang mau mengembangkan bisnis online-nya kayak gitu. Jadi oke. Mungkin sesi webinar kali ini Q&A-nya cukup sampai di sini karena udah jam 12:30 juga. Tapi sebelum aku tutup, aku pengen share slide. Pengen share slide ini. Jadi ini tadi rangkuman dari benefit-benefit nih yang bisa Bapak Ibu dapatkan sebagai partisipan dari webinar kali ini. Kayak gitu. Dan aku juga minta tolong kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk mengisi feedback form. Jadi nanti ke depannya kita bisa provide nih webinar yang lebih oke lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk men-summarize nih benefitnya, jadi tadi ada juga one-on-one consultations, summary advisory. Bapak Ibu bisa langsung ke linknya bit.ly/one-on-one-re. Situ nanti akan diatur dengan tim jurnal dan tim re-advisory untuk jadwal dari one-on-one. Terus ada juga 30 days free trial jurnal, promo code-nya RE pada saat Bapak Ibu mendaftarkan perusahaan di jurnal. Dan juga ada
diskon nih 40% untuk jurnal subscription khusus di bulan Maret ini, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku, jadi Bapak Ibu bisa langsung hubungi tim jurnal atau ke website jurnal. Dan juga ini tadi yang belum aku kasih tahu, ada special subscription price untuk user, baik user yang udah pakai jurnal maupun Dealpost, dan yang mau pakai integrasinya kan harus subscribe dua-duanya ya gitu. Jadi nanti akan ada special price buat Bapak Ibu, mungkin dari user jurnal mau pakai Dealpost ataupun user Dealpost mau pakai jurnal, itu akan ada special price. Jadi nanti bisa ditanyakan ke sales representatifnya yang memegang akun perusahaan Bapak Ibu. Gitu. Ini aku feedback formnya, silahkan di scan QR code-nya atau bisa ke Bitly-nya langsung, karena masukan dari Bapak Ibu berguna banget buat development acara kita ke depannya, kayak gitu. Ini mungkin aku tunggu sekitar 1 menit ya, karena ini sebenarnya webinarnya udah kelebihan 10 menit. Jadi mungkin Bapak Ibu pengen makan siang, pengen ibadah, jadi aku tunggu sampai 12.41. Gitu. Oke. 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 Karena udah jam 12.41 juga, jadi dengan berakhirnya Q&A dan berakhirnya sesi hari ini, semoga sebenarnya besar banget harapan sih. Kita pengen banget bisa membantu Bapak Ibu semua yang ada di ekosistem bisnis Indonesia tuh untuk lebih maju lagi, untuk bisa mengembangkan dengan lebih optimal lagi nih. Apalagi sekarang kan tadi trennya dari Pak Alo juga udah dijelasin kalau marketplace itu adalah salah satu tempat berjualan yang memang konsisten gitu, dari proses bisnisnya yang nggak menyusahkan customer sampai trust levelnya, makanya kenapa bisa tinggi kayak gitu. Jadi semoga topik hari ini dan juga pembahasan Q&A hari ini membawakan banyak insight untuk Bapak Ibu semuanya. Dan semoga Bapak Ibu semua juga tetap berkenan untuk mengisikan feedback form. Jadi kita nanti bisa tahu nih Bapak Ibu selanjutnya pengen materi apa, pengen bentuk webinar yang seperti apa dari jurnal kayak gitu. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu panelis, peserta yang udah hadir di webinar kali ini. Semoga nanti webinar bermanfaat dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan benefit yang kita kasih di webinar hari ini gitu. Jadi akhir kata saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya dari Bapak panelis dan peserta. Ya, selamat siang dan selamat berakhir pekan semuanya. Thank you, Ibu panelis, Bapak panelis, semuanya. Semoga informasinya berguna bagi peserta semuanya. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Semuanya, makasih. Yo, dadah.